Kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-16. Bab yang ke-16 yaitu adalah perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Man ahya sunnati, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul bersabda, man ahya sunnati, siapa yang senantiasa menghidupkan sunnahku. Ini dalam rangka menjaga sunnah, kemudian sunnahnya dihidupkan. Faqad ahabbani, berarti itu adalah merupakan tanda cinta kepadaku, kata Rasul. Jadi menghidupkan sunnah, menjaga sunnah itu adalah bagian dari tanda cinta kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasul, waman ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka kelak, maka nanti akan bersamaku di dalam surga. Berarti untuk kebersamaan kita dengan Rasulullah SAW di surga, tunjukkan kalau kemudian kita cinta. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga serta menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka di sini di bab 16 kitab Riyadhus Shalihin itu adalah menjaga sunnah serta adab-adabnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasr, surah yang ke-59 ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Alhamdulillah. Coba artinya Bu Lia baca. Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Yang sebelumnya. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Ya, jazakillah khair, mulia, alhamdulillah. Jadi disampaikan bahwa apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Yang diberikan oleh Rasul baik melalui ucapannya, baik melalui apa perintahnya, baik melalui perbuatannya, baik melalui sikapnya, baik melalui isyarat-isyaratnya. Itu adalah merupakan perintah dari Rasulullah SAW, maka terima. Terima. Kemudian setelah itu, mudah-mudahan kita berikan kemampuan untuk dapat mengerjakannya. Tapi terlebih dahulu, terima dulu. Bahwa itu adalah merupakan kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilarang, baik dari tadi ucapannya, perintahnya, perbuatannya, sikapnya, kemudian isyaratnya, maka tinggalkan. Kemudian di ayat berikutnya adalah kenapa demikian, kenapa apa yang menjadi apapun yang dibawa oleh Rasul baik melalui tadi ucapannya, perkataannya, ya ucapan perkataan berarti sama ya, kemudian perbuatannya, sikapnya, isyaratnya harus diterima. Kenapa? Nah ini masuk ke ayat berikutnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, boleh Bu Nani terjemahnya? Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini alasannya. Bahwa apapun yang menjadi ucapan Rasul, perkataan Rasul itu adalah merupakan satu perintah yang patut kita terima, kemudian setelah kita amalkan. Kenapa demikian? Karena ternyata apapun yang terjadi pada Rasul itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi perintah Allah melalui Rasulullah SAW. Jadi apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Rasul itu merupakan perintah Allah, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus dan wajib hukumnya adalah untuk menerima, setelah itu kemudian mengamalkannya. Karena alasannya tadi apa? Bahwa yang menjadi ucapan Rasul itu bukan didasarkan pada nafsu Rasulullah SAW, tapi itu merupakan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disampaikan juga dalam suratul Kahfi gitu ya, ayat 110 ya kalau tidak salah ya. Kul innama ana basyarum mislukum yuha gitu ya. Bahwasanya sungguhnya
Aku ini adalah merupakan manusia sama seperti kalian, akan tetapi diwahyukan kepadaku. Jadi Rasul ini menerima apa? Menerima wahyu. Jadi setiap perkataan, ucapan, perbuatan Rasul itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalaupun sebenci apapun kita terhadap rumah tangga yang bersifatnya poligami, kemudian tapi kita tidak bisa kemudian membenci apa yang dikerjakan Rasul. Karena pada sesuatu yang barangkali kita tolak tersebut keadaannya, kemudian Rasulullah melaksanakan itu semuanya, pelaksanaan poligami Rasulullah SAW itu merupakan wahyu dari Allah agar menjadi sebuah contoh. Kalau misalnya manusia terdesak untuk melakukan poligami, ada contoh. Contohnya di mana? Ya di Rasulullah SAW. Jadi apa yang dikerjakan Rasul semuanya adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat berikutnya. Ayat berikutnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini alasan berikutnya. Jadi tadi alasan kenapa apa yang menjadi perkataan, ucapan, perbuatan, sikap, isyarat Rasulullah SAW harus diterima dan diikuti, karena tadi satu adalah itu semua merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian adalah ayat Al-Imran ayat 31 yang artinya, coba Bu Leni baca artinya. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi alasan berikutnya adalah kenapa kita harus tadi terima dan ikuti apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah merupakan bagian cinta Allah. Gitu ya. Jadi kalau tadi merupakan wahyu Allah, yang berikutnya adalah apa yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sesuatu yang harus kita terima, karena yang kedua adalah merupakan mahabbah Allah. Itu merupakan apa? Cinta Allah. Jadi ketika kita menerima serta mengikuti apa yang diperintahkan, diberikan oleh Rasulullah SAW, maka ini akan menjadi sebuah yang mendatangkan cinta Allah. Jadi kalau kita ittiba Rasul, kita ikut Rasul, menjaga sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, maka akan mendatangkan yang namanya cinta Allah yang disebut dengan mahabbah. Ya, alhamdulillah. Setelah mahabbah apa lagi? Ya, perhatikan Bun. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, akan mendatangkan mahabbah. Kemudian yang berikutnya adalah wa yaghfir lakum. Jadi ketika kita menerima serta mengikuti apa yang menjadi pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mendatangkan yang namanya maghfirah. Yaghfir lakum itu artinya apa? Allah mengampuni kalian, berarti akan mendatangkan yang namanya ampunan Allah yang disebut dengan maghfirah. Satu tadi adalah merupakan wahyu Allah, kemudian yang kedua adalah mendatangkan mahabbah Allah, yang ketiga mendatangkan maghfirah Allah. Kemudian berikutnya adalah kenapa kita harus terima dan kita ikuti apa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesungguhnya masih masih nyambung nih. Al-Imran ayat 3 itu masih ada sambungannya, 31 nih. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Masih ada wallahu ghafurur rahim. Apa itu rahim? Berarti rahmat. Maka alasannya kenapa kita harus terima dan ikuti apa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjauhi dari apa yang memang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena selain tadi merupakan wahyu, akan mendatangkan mahabbah, akan mendatangkan maghfirah, yang berikutnya adalah akan mendatangkan rahmat. Apa itu rahmat? Cinta yang melebihi daripada sekedar mahabbah. Ya. Jadi wahyu kemudian mendatangkan mahabbah, mendatangkan ya, tafadholi, kemudian mendatangkan maghfirah, mendatangkan rahmat. Kemudian berikutnya, nih kita ya sampai ayat yang ke Al-Ahzab 233 ayat 21 aja ya.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, artinya coba Bu Yuli, boleh Bu Yuli? Ya. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dari kedatangan hari kiamat. Nah, alasan berikutnya adalah kenapa kita harus terima dan ikuti apa yang diberikan atau diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan berikutnya adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya telah datang pada diri Rasul itu merupakan uswatun yang hasanah. Berarti alasan berikutnya adalah tentang hasanah. Jadi kalau tadi alasan satu adalah wahyu, yang kedua adalah mahabbah, yang ketiga adalah maghfirah, yang keempat adalah rahmah, yang kelima adalah hasanah. Nah, apa itu hasanah? Suri tauladan. Apakah itu hasanah? Suri Ya, tauladan. ya tentu diterjemahkan dengan baik gitu kan ya, maka diterjemahkan dengan suri tauladan yang baik. Akan tapi mengenai makna daripada hasanah ini di atas lebih sekedar baik. Karena baik dan kemudian menghasilkan yang namanya kebaikan. Apa itu menghasilkan kebaikan? Di dalam surah Al-An'am ini disampaikan man jaa'a bil hasanati, siapa yang datang dengan satu kebaikan, bil hasanah, dengan satu kebaikan, falahu maka baginya asyru amsal liha, maka baginya adalah 10. Maka dari itu hasanah ini tidak hanya sekedar baik, tapi ternyata baik yang membawa sungguh pada kebaikan. Kenapa? Karena satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah sebanyak berapa? 10 kalinya. Maka ketika kita menerima dan menjalankan apa yang telah diberikan atau apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka satu kebaikan yang kita niatkan ittiba kepada Rasul, kita akan mendapatkan apa keuntungannya? 10 kali lipatnya. Ini yang disebut dengan hasanah. Jadi alhamdulillah, kenapa kita harus menerima serta menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena satu, sunnah Rasul merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mendatangkan mahabbah cinta Allah, mendatangkan yang ketiga maghfirah ampunan Allah, kemudian yang keempat mendatangkan rahmat Allah, yang kelima adalah hasanah. Setiap satu kebaikan yang dilakukan karena niat ittiba Rasul, maka mendapatkan 10 keuntungan. Mau tidur cuma hanya sekedar baca bismikallahumma ahya wa amut. Niat karena ikut ittiba Rasulullah SAW, maka hanya membaca doa tersebut saja kita akan mendapatkan hasanah dengan 10 kali lipat pahala. Yang kedua adalah mahabbah, cinta Allah. Yang ketiga adalah maghfirah, ampunan Allah. Yang keempat adalah apa? Rahmah. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinilah bahwa itu semua adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita patut sekali lagi menerima, menghidupkan, itu namanya sunnah-sunnah Rasul. Kemudian senantiasa menjaga adabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Bunda-bunda salat yang berbahagia. Semoga kiranya kita semuanya pun taklim ini adalah dalam rangka ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka dari taklim yang kita lakukan ini, insya Allah akan mendatangkan itu yang namanya mahabbah Allah, mendatangkan maghfirah Allah, mendatangkan rahmat Allah. Kemudian insya Allah Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Terlebih amal soleh yang kita lakukan ini di bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Rajab. Yuk kita sama-sama berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan, kemudian bimbinglah kami agar kami dapat
Masya Allah istiqomah dalam ibadah di dalamnya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Alafu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Ilaliko ma'assalamah. Insya Allah bertemu kembali di kesempatan di waktu-waktu yang lainnya. Insya Allah tentunya pada kesempatan taklim yang sama. Alhamdulillah. Iya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.